Beberapa hari ini kebetulan melihat sebuah video di YouTube, yaitu ada sebuah diskusi antara Bang Elia Miren dengan seorang abang dari Advent. Diskusinya soal kisah para rasul pasal 10, khususnya ayat yang ke-10 sampai yang ke-15. Nah, tentu kita tahu kisah kejadian ini. Ya, ini saya berikan sepintas gambaran. Kisah itu atau kejadian itu di dalam kisah para rasul 10 itu adalah ketika Rasul Petrus dengan rombongan tentunya itu sedang berkeliling, ya tentunya memberitakan Injil, terus kemudian mengunjungi jemaat-jemaat yang ada. Dan pada saat itu Rasul Petrus dan rombongan menginap di rumah Simon, salah seorang jemaat yang rumahnya di tepi pantai. Nah, bersamaan dengan itu ada sebuah kejadian di tempat lain, yaitu tentang seorang perwira non-Yahudi, yaitu bernama Cornelius. Dia seorang penganut agama Yahudi dan dia sangat taat, dia sangat baik hati, dia sangat banyak menolong orang-orang Yahudi, banyak membantu sedekah, mungkin pendirian sinagog-sinagog Yahudi dan lain-lain. Pokoknya dia baik, sehingga kebaikannya itu dilihat oleh Allah sebagai satu perbuatan yang sangat terpuji dan mengena di hati Allah. Sehingga suatu hari Cornelius ini saat berdoa didatangin oleh malaikat, dan malaikat mengatakan semua doa dan ibadahmu didengar oleh Allah. Karena itu jemputlah seorang yang bernama Petrus. Dia menginap di rumah Simon di kota ini, di lokasinya sudah dikasih tahu. Dan akhirnya Cornelius dalam antara ketakutan dan sukacita karena didatangin malaikat, dia menyuruh beberapa suruhan untuk menjemput Petrus. Nah, dalam perjalanan itu mereka ke sana. Kebetulan Petrus di rumah Simon. Sore itu dia mau sembahyang, tapi dia sedang lapar. Ketika turun dari tangga, dia melihat sebuah penglihatan yang diberikan oleh Allah. Penglihatan yaitu sebuah kain yang lebar yang tergantung di 4 sudutnya. Jadi tergantung kain itu lebar, turun di depan Petrus, dan isi dari kain itu ternyata binatang-binatang berkaki 4 yang haram. Mungkin ada babi hutan, entah apalagi ada onta, ada kuda, mungkin ada harimau atau singa, saya kurang tahu lebih tepatnya. Terus ada binatang menjalar, entah apakah itu termasuk ular di situ, mungkin biawak, saya kurang tahu pasti. Kemudian ada burung-burung yang semuanya binatang itu adalah haram. Dan ada firman dari Allah, perintah, Petrus, sembelihlah itu dan makanlah. Tentu Petrus sebagai orang Yahudi yang mengikuti dan menganut hukum Musa yang begitu ketat tentang binatang-binatang haram, dia kaget, terkejut. Spontan dia menjawab, "Tidak Tuhan, tidak. Aku belum pernah makan binatang yang najis, belum pernah makan makanan yang najis." Kemudian Allah menyaut saat itu. Allah berkata, "Apa yang dihalalkan oleh Allah tidak boleh engkau haramkan." Itu perkataan Allah. Dan penglihatan itu berulang sampai 3 kali. Kain lebar turun, binatang haram, Petrus diperintahkan untuk sembelihlah. Petrus menolak, "Sebab aku tidak pernah makan binatang haram, binatang yang najis." Dan Allah menimpali kemudian bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Itu terulang 3 kali. Nah, disinilah poin diskusinya antara Abang Elia Miren dan Abang seorang Advent ini, yaitu di ayat 10 sampai
15 tentang penglihatan itu maknanya apa? Menurut Bang Elia Miren, makna penglihatan itu adalah bahwa Allah mulai sekarang menghalalkan segala binatang yang haram dalam hukum Musa. Itu maknanya. Abang Advent rupanya kurang setuju. Dia berpandangan bahwa makna penglihatan itu adalah seperti yang diucapkan oleh Petrus ketika di rumah Kornelius. Jadi ceritanya setelah penglihatan itu, Petrus diperintahkan oleh Allah. Petrus, di depan ada 3 orang menjemput engkau, berangkatlah bersama dia. Jangan bimbang, dikatakan Allah. Maka Petrus berangkat bersama 3 orang suruhan dari perwira Kornelius. Itu perjalanannya mungkin sehari semalam karena di kota lain. Dan setelah sampai, Petrus pun masih dalam keraguan, tetapi dia ingat perintah Allah, jangan bimbang. Maka dia pun masuk ke rumah Kornelius, dan di rumah Kornelius sudah banyak orang kerabat dan keluarga Kornelius. Petrus pun mengatakan, kalian tahu betapa kerasnya hukum Musa, betapa kerasnya bagi kami orang Yahudi untuk tidak bergaul dengan orang yang bukan Yahudi, apalagi masuk ke dalam rumahnya. Tetapi setelah Kornelius menceritakan penglihatannya dan firman Allah kepada Kornelius, maka Petrus pun mulai mengambil kesimpulan antara penglihatan dia tentang binatang haram yang dihalalkan Allah dan tentang kesaksian Kornelius yang barusan. Maka Petrus mengatakan bahwa sekarang aku tahu bahwa Allah tidak lagi membeda-bedakan manusia antara Yahudi dan non-Yahudi. Dan sama sekali pandangan Petrus ini tidak menyangkut masalah hewan haram yang dihalalkan. Menurut abang inilah makna penglihatan itu. Jadi menurut Bang Elia Miren, penglihatan yang diterima oleh Petrus itu bermakna binatang-binatang haram di dalam hukum Musa sekarang dihalalkan oleh Allah. Itulah makna penglihatan. Tapi menurut abang ini, lihat dong perkataan Petrus. Petrus mengatakan bahwa mulai sekarang aku tahu bahwa Allah tidak lagi membeda-bedakan bangsa, tidak membeda-bedakan manusia antara Yahudi dan Yahudi. Dan Petrus tidak menyinggung sedikit pun tentang hewan haram yang dihalalkan. Jadi abang ini pun berpandangan bahwa penglihatan itu tidak bermakna tentang hewan haram menjadi halal. Jadi pandangan abang ini, hewan haram tetap haram bagi orang Kristen. Hukum Musa masih berlaku khususnya dalam hal hewan haram, binatang haram. Nah, inilah pandangan keduanya berbeda antara Bang Elia Miren dengan abang dari Advent ini, dan masing-masing berkeras ya. Istilahnya ya sudah hampir-hampir jadi debat kusir. Tapi intinya pandangan berdua berbeda dan tidak dapat disatukan gitu. Nah, sekarang saya mau memberikan pandangan juga. Yang pertama, kalau makna penglihatan Petrus itu hanya kesamaan derajat atau kemuliaan atas semua orang, saya yakin penglihatan yang diberikan tentu adalah tentang orang-orang yang non-Yahudi, yang najis menurut orang Yahudi. Kalau maknanya tentang kesamaan derajat orang, tentu Allah nggak kurang kreatif ya. Allah itu maha kreatif, maha hebat. Nggak ada masalah, dia akan memberikan penglihatan tentang orang, bukan tentang binatang. Tentang binatang yang harus disembelih dan dimakan oleh Petrus. Itu menurut saya. Kalau istilahnya tentang kesamaan derajat, tentang orang yang najis tadinya dan menjadi tidak najis, sama derajatnya dengan orang Yahudi,
menurut saya tentu penglihatan Allah itu adalah tentang orang. Tetapi ini penglihatannya tentang binatang. Binatang haram diperintahkan untuk menyembelih dan memakannya. Jadi kalau Allah memberikan penglihatan binatang haram yang dihalalkan, berarti maknanya juga berarti itu juga secara harafiah. Jadi maknanya ada dua menurut saya, tentang binatang haram yang dihalalkan dan juga tentang kesimpulan Petrus bahwa Allah tidak lagi membeda-bedakan orang. Jadi ada dua menurut saya maknanya. Karena kalau hanya satu, tentu Allah akan memberikan penglihatan yang berbeda. Namun demikian, kalaupun salah satu itu benar, anggaplah yang benar itu adalah orang yang tadinya najis, orang non-Yahudi yang tadinya najis, kemudian jadi tidak najis. Maka dengan demikian, salah satu hukum Musa itu batal. Nah, kalau salah satu batal dari hukum Musa, itu secara keseluruhan berarti batal. Jadi menurut saya makna penglihatan itu menghalalkan binatang haram dan juga seperti pandangan Petrus adalah kesamaan derajat kemuliaan bagi orang-orang non-Yahudi, sama kedudukannya dengan orang-orang Yahudi. Jadi dua-duanya sama. Binatang haram dihalalkan dan manusia non-Yahudi yang najis kafir dilayakkan, dipandang sama. Jadi kalaupun hanya salah satu yang dibatalkan dalam hukum Musa, maka secara keseluruhan hukum Musa itu batal. Nah, mungkin kita masih ragu, bagaimana sikap Petrus sebenarnya tentang makanan halal haram. Kita mungkin masih meyakini bahwa hukum Musa tentang makanan halal haram itu berlaku, khususnya bagi Petrus dan beberapa rombongan saat itu dan mungkin jemaat di Yerusalem. Nah, mari kita lihat konfirmasi kisahnya di dalam Kisah Para Rasul 15. Di dalam Kisah Rasul 15, kisahnya adalah ketika rombongan Paulus bersama Barnabas datang ke Yerusalem. Kemudian ketika di situ tiba-tiba sebagian jemaat yang ex orang-orang Farisi itu mengatakan bahwa orang-orang atau jemaat non-Yahudi itu wajib disunat dan wajib menuruti hukum Musa. Itu dalam Kisah Para Rasul 15 ayat ke-5. Itu dikatakan orang-orang Farisi bahwa jemaat orang-orang yang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka Paulus dan Barnabas pun berargumen, maka terjadilah perdebatan. Maka dimulailah sebuah sidang pertama, sidang Yerusalem, yaitu rasul-rasul semuanya bersidang. Nah, pada akhirnya bagaimana kesimpulannya? Konteksnya adalah membicarakan apakah jemaat Kristen, khususnya yang non-Yahudi, wajib melakukan hukum Musa. Nah, ini pandangan Petrus. Setelah terjadi perdebatan sengit, kemudian Petrus berdiri langsung. Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya, dan seterusnya. Itulah perkataan Petrus. Dia berdiri dan dia berbicara di tengah perdebatan yang sengit. Tetapi akhirnya kesimpulannya pada ayat 10, Kisah Rasul 15 ayat 10. Dia menegur orang-orang Yahudi, dia menegur orang-orang ex orang-orang Farisi yang menjadi jemaat. Ayat 10 dikatakan, kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk beban
yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebuah pertanyaan retoris, sebuah teguran kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, jemaat Kristen, ex-Farisi, ex-Yahudi semuanya. Ini teguran Petrus. Mengapa kamu meletakkan suatu beban atau suatu kuk pada para murid-murid non-Yahudi ini? Yang kuk, di mana kuk itu tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Dengan pertanyaan retoris ini, dengan sebuah teguran ini, maka bermakna Petrus pun memutuskan hukum Musa batal bagi Kristen. Diikuti konfirmasi lagi, ayat 11 itu lebih jelas lagi. Petrus katakan, sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan. Jadi sudah sangat jelas ya pandangan Petrus ya. Hukum Musa dibatalkan, ayat 10. Dan keselamatan itu hanya merupakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Itu pandangan Petrus, pandangan seluruh para rasul. Keselamatan hanya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Ayat 10, hukum Musa batal. Mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk beban yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebuah teguran yang bermakna hukum Musa batal bagi orang Kristen. Dan ini dikonfirmasi oleh Yakobus, kepala gereja Yerusalem. Sebab ini yang dikatakan oleh Yakobus, sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sedikit pun tidak disebut binatang haram di sini. Artinya bahwa binatang yang tadinya haram dalam hukum Musa itu tidak lagi disebut haram di sini. Binatang-binatang haram itu boleh dikatakan dihalalkan. Ini mengkonfirmasi perkataan Petrus yang membatalkan hukum Musa di dalam ayat ke-10. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri makanan yang dicemarkan berhala. Bukan makanan-makanan haram dalam hukum Musa. Itu sudah tidak disebut sedikit pun. Jadi binatang-binatang yang tadinya haram memang betul-betul dihalalkan. Hukum Musa dibatalkan oleh Petrus, dikonfirmasi Yakobus, dan Paulus Barnabas pun menyetujui. Hukum Musa dibatalkan. Dari sini sudah jelas. Hukum sunat tidak ada lagi. Soal makanan haram tidak lagi disinggung di sini. Bahkan soal makanan, Yesus sendiri pun menghalalkan semuanya dengan berkata, semua yang masuk mulut tidak ada yang najis. Itu di dalam Matius 15 ayat yang ke-11. Semua yang masuk mulut tidak dapat menajiskan. Artinya semua yang masuk mulut, semua makanan tidak ada yang najis. Itu pernyataan Yesus sendiri. Pandangan Paulus pun sama. Dalam segala hal, dalam segala sesuatu, Paulus mengatakan itu ya. Ini termasuk makanan. Dalam segala sesuatu termasuk makanan. Dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 12 sangat jelas. Segala sesuatu halal bagiku, termasuk makanan. Tapi bukan semuanya berguna. Ini satu kalimat yang pendek, tapi sangat harafiah. Dalam segala hal, dalam segala sesuatu termasuk makanan, Paulus mengatakan segala sesuatu halal bagiku.
tapi bukan semuanya berguna. 1 Korintus 6 ayat 12. Nah, dari sini kita sudah jelas pandangan para rasul dalam sidang Yerusalem disimpulkan oleh Petrus dan diperkuat lagi dengan kesimpulan Yakobus pada ayat 19-20. Jadi demikianlah, keselamatan itu bukan lagi melalui hukum-hukum, bukan melalui hukum Musa, tetapi Petrus tadi mengatakan keselamatan hanyalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Jadi begitulah pembahasan tentang kisah para rasul yang menyimpulkan bahwa keselamatan hanyalah kasih karunia Allah melalui kematian Yesus, dan sedikit pun bukan karena mentaati hukum Musa, hukum Taurat, atau hukum-hukum lainnya. Tuhan Yesus memberkati.